Tahun 2019, situasi mencapai titik nadir. Timnas Indonesia mengalami kekalahan beruntun di babak kualifikasi Piala Dunia 2022. 5 laga, 5 kekalahan. Kita jadi bulan-bulanan Uni Emirat Arab, Malaysia, Vietnam, bahkan Thailand. Dan semua itu dipimpin oleh pelatih lokal yang tak berdaya menghadapi tekanan. PSSI berada di bawah sorotan. Media menyindir, supporter kecewa. Dan untuk kesekian kalinya, muncul kata-kata itu. Sepak bola kita butuh revolusi. Apa sebenarnya yang salah dengan sepak bola Indonesia? Pertanyaan itu sudah terlalu lama bergema. Di stadion-stadion yang penuh emosi, di warung kopi, di ruang keluarga, bahkan di kolom komentar media sosial. Sebuah bangsa besar, ratusan juta penduduk, stadion penuh setiap pekan, tapi tak pernah lolos Piala Dunia. Tak pernah menjuarai Piala AFF. Bahkan di Asia Tenggara saja, kita masih dibayangi oleh Thailand dan Vietnam. Banyak yang menyarankan nama-nama pelatih asing dari Brasil, Belanda, hingga Jepang. Tapi kemudian, muncul satu nama yang membuat mata semua orang tertuju ke Korea Selatan. Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Korea Selatan yang membawa negaranya menundukkan juara bertahan Jerman di Piala Dunia 2018. Pengumuman itu datang seperti petir. Indonesia, negara yang prestasinya jauh tertinggal, berhasil merekrut pelatih sekelas Piala Dunia. Ada optimisme, ada keraguan, tapi yang paling jelas, ada harapan. Dan itulah awal dari cerita ini. Cerita tentang perjalanan seorang pria Korea di negeri yang begitu mencintai sepak bola, tapi belum pernah benar-benar mengerti cara membangun sepak bola. Sebagai pelatih yang pernah tampil di pentas Piala Dunia dan mengalahkan Jerman, keputusan untuk pindah ke Indonesia, negara yang belum pernah berbicara banyak di Asia, apalagi dunia, terdengar seperti langkah mundur. Namun, bagi Shin Tae-yong, ini bukan tentang popularitas, ini tentang tantangan. Desember 2019, sebuah pertemuan penting terjadi antara PSSI dan Shin Tae-yong di Korea Selatan. Diwakili oleh Ketum PSSI saat itu, Mokamad Iriawan, pertemuan tersebut menghasilkan satu keputusan penting. Shin Tae-yong resmi dikontrak menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia dengan tanggung jawab penuh atas tim senior U23 dan U20. Tugas yang sangat besar, bukan hanya mengurus satu tim, tapi membangun sistem. Saya akan bekerja keras, tapi Indonesia harus percaya pada proses. Ini bukan pekerjaan instan. Shin Tae-yong, konferensi pers perdana Jakarta. Saat ia mendarat di Jakarta, suasana penuh rasa penasaran. Media memburu, supporter menyambut antusias, tapi juga ada skeptisisme. Indonesia sudah beberapa kali mendatangkan pelatih asing, tapi hasilnya tak selalu sesuai harapan. Lalu apa yang membuat STW berbeda? Dalam presentasinya kepada PSSI, Shin Tae-yong menjelaskan dengan sangat detail. Dia tidak hanya berbicara soal taktik, dia bicara soal sistem pembinaan usia dini, kondisi fisik pemain, mental disiplin, dan pemahaman taktik. Ia menyoroti beberapa kelemahan besar dalam sepak bola Indonesia. Disiplin pemain buruk, banyak pemain sering terlambat latihan, tidak menjaga pola makan, bahkan kebiasaan begadang. Kondisi fisik lemah, mayoritas pemain Indonesia cepat lelah di menit akhir. Taktik ketinggalan zaman, banyak pemain tidak terbiasa dengan sistem pressing modern. Pembinaan usia dini tidak terstruktur, tidak ada jalur jelas dari U16 ke senior. Shin tidak datang hanya membawa skema formasi, dia datang dengan blueprint pembaruan total. Salah satu tantangan pertama Shin adalah memulihkan mental skuad senior. Pada 2019, Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci kualifikasi Piala Dunia. 5 pertandingan, 5 kekalahan. Belum genap 6 bulan melatih, Shin sudah mulai berbeda pandangan dengan beberapa pengurus federasi. Ada ketegangan tentang program jangka panjang. Shin Tae-yong menginginkan PSSI menyediakan fasilitas modern, program recovery, fisioterapi, dan nutrisi. Namun banyak permintaannya tidak ditanggapi serius. Sebagian pihak di PSSI bahkan merasa tuntutan Shin Tae-yong terlalu tinggi.
Padahal, jika dilihat dari sisi profesionalisme, apa yang diminta Shin sangat wajar dalam standar sepak bola internasional. Tapi, perbedaan budaya kerja mulai terasa. Federasi yang lambat, birokrasi yang berbelit, dan kultur kerja asal jalan membuat Shin Taeyong frustrasi di awal kariernya. Namun, ia tetap melanjutkan tugas. Karena baginya, misi ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini soal membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa berubah